Pertanyaan terakhir, mengapa mengasihi orang lain begitu sulit dilakukan? Apa pandangan Alkitab? Saya cukup terkagum dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, karena pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi topik-topik khotbah tersendiri gitu ya, dan cukup bisa mendalam untuk dibahas gitu. Hanya karena waktu kita bisa banyak, tapi pertanyaan itu benar-benar mendasar dan juga ya bisa jadi topik tersendiri dalam seminar atau apa begitu ya. Nah, saya coba dengan cara cepat. Why I Am a Christian. Ini buku yang saya baca. Ya, seorang teolog bernama John Stott, dia tokoh teolog yang terkenal. Dia katakan, zaman kita sekarang ini adalah era perpecahan sosial. Orang semakin sulit menemukan untuk berhubungan satu sama lain, atau untuk menemukan kasih di dunia tanpa kasih. Ya, walaupun sepertinya kita saling terhubung, tetapi kita tidak terhubung di satu sama lain, karena kita dibatasi dengan kasih yang terbatas, dunia tanpa kasih, begitu. Lalu saya coba perhatikan apa sebenarnya penyebab terbesar daripada manusia atau kita sulit untuk mengasihi. Tentu jawabannya adalah karena dosa. Dosa membuat kita terpisah dari Allah dan kuasanya, sehingga kita bersifat egois. Dan bagi kita lebih mudah mengasihi diri sendiri daripada mengasihi orang lain. Coba Bapak Ibu perhatikan Kejadian 3, 11, 13. Saya menemukan sesuatu yang menarik ketika saya membaca Kejadian 3, 11 sampai 13 ini. Karena firman-Nya, ini awal manusia jatuh dalam dosa. Tuhan bertanya, siapakah yang memberitahukan padamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tanya pada Adam. Manusia itu menjawab, itu Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan. Tuhan bertanya pada perempuan, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Ya. Ketika Bapak Ibu baca ini, apakah ada sesuatu yang janggal sepertinya? Ayat 11, Tuhan menunjukkan langsung pertanyaan kepada Adam. Apakah engkau makan buah yang kularang? Gitu ya. Jawab Adam apa? Jawab Adam tidak menjawab pertanyaan Tuhan, tapi Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ya, sepertinya nggak nyambung ya. Lalu Tuhan tanya pada perempuan. Jawab Tuhan itu apa? Justru perempuan juga menyalahkan orang lain, itu menyalahkan pihak lain, itu ular. Ya, manusia saling tuduh-menuduh satu dengan yang lain. Ya, dosa membuat hubungan antara sesama menjadi rusak, sehingga tidak ada kasih lagi. Jelas bahwa Tuhan Maha tahu dan Tuhan Maha melihat. Ketika Tuhan bertanya apa yang dilakukan Adam, Adam malah mengalihkan pertanyaan. Tuhan itu menyalahkan perempuan. Ini awal katakan keluarga yang dalam kisah manusia mula-mula, ya, yaitu saling menyalahkan, gitu ya. Karya keselamatan Kristus membuat manusia yang menerima karya keselamatan itu menjadikan manusia lama menjadi manusia baru. Ini adalah tipe manusia lama, yaitu manusia dalam dosa. Tidak ada kasih. Ya, saling menyalahkan, saling mencari sisi lemah orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ini keamanan, kenyamanan diri sendiri, gitu ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ya, jadi siapa yang dalam Kristus, ia ada ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi karya Kristus itu memulihkan segala gambaran yang rusak itu, ya, sehingga manusia menjadi ciptaan baru melalui Yesus Kristus. Ya, istilah ciptaan baru ini lebih terkait dengan ungkapan di dalam Kristus, dan istilah itu meliputi lebih daripada sekedar pertobatan pribadi dan perubahan kebiasaan lama menjadi baru, sehingga kasih merupakan buah dari ciptaan yang baru. Kita mengasihi orang bukan untuk diselamatkan, tetapi kita diselamatkan sehingga kita mengasihi orang. Roma 13:8-9. Janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain mana pun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bolehlah kita katakan bahwa kasih Tuhan yang sudah kita terima dan rasakan membuat kita seolah-olah berhutang kepada Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Oleh karena itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang percaya untuk berusaha mengasihi sesama manusia. Ya, selain karena dosa, apa penghambat mengapa kita sulit mengasihi? Ya, mengapa kita sulit mengasihi selain pada dosa? Pertama, karena mungkin sehingga kita salah menafsirkan makna kasih yang sebenarnya. Kita sering menganggap kasih sebagai respon emosional saja. Ya, jenis kasih yang diperintahkan Allah adalah kasih yang Ia curahkan pada kita, ialah kasih agape, yang pokoknya adalah pengorbanan, bukan emosional.
bukan emosi belaka. Kalau saya lagi baik, saya mau mengasihi. Kalau dia saya suka sama dia, saya mau mengasihi gitu. Bukan, tetapi kasih yang diajarkan akhir itu kasih yang pengorbanan begitu ya. Hal apa lagi yang membuat kita sulit mengasihi? Kita berusaha melakukan menurut kekuatan pribadi kita dengan berusaha membangkitkan perasaan kasih yang tidak ada. Sehingga kalau kayak gitu, kasih yang kita berikan seringkali bersifat kasih yang manipulatif atau dibuat-buat. Mungkin orang lain juga lihat dan perhatikan kita agar orang lain lihat. Atau ada yang lebih parah lagi, itu kasih yang ingin mengeksploitasi. Contohnya seperti ini. Ya, media sosial sering kita temukan kayak gini ya. Kita memberi YouTuber dan sebagainya, kasih tapi harus difoto, terus kasih sebagainya. Ini kasih yang eksploitatif, ya, mengasihi demi keuntungan diri sendiri, popularitas, ya, iklan dan sebagainya, menjadikan orang yang susah menjadi tontonan sebagainya. Itu adalah kasih yang manipulatif dan juga kasih yang eksploitatif. Ya, langkah-langkah untuk belajar mengasihi, ya ini udah terakhir ya. Pertama, mulai dari pengampunan. Oke, kenapa mulai dari pengampunan? Seorang teolog Amerika bernama Reinhold Niebuhr mengatakan pengampunan adalah bentuk akhir dari kasih. Ungkapan ini seolah hendak mendasarkan bahwa dari berbagai bentuk kasih, pengampunan menjadi bentuk kasih yang tidak dapat dilampaui oleh bentuk kasih apapun. Ya, pengampunan terhadap sesama menjadi kunci bagi kita untuk melakukan tindakan kasih. Mari kita refleksikan, mungkinkah kita dapat mencintai, kita dapat memberi, dan menolong sesama yang mungkin telah melakukan yang jahat terhadap diri kita, tanpa lebih dahulu mengampuninya? Mungkinkah? Tentu tidak mungkin. Maka pengampunan itulah kunci bagi kita melakukan tindakan kasih yang lainnya. Sebelum kita mengasihi orang lain, belajar untuk mengampuni dulu. Ya, mengampuni. Kita belajar mengampuni sesama kita, sekalipun mereka tidak memohon pengampunan pada kita. Sambil mengingatkan bahwa pada hakikatnya kita adalah manusia yang diampuni Allah dan senantiasa membutuhkan pengampunan. Yang kedua, langkahnya kita bisa mengasihi. Mulailah mengasihi dengan langkah-langkah kecil. Ya, ada beberapa perkataan di tokoh-tokoh besar ini seperti Mother Teresa. Dikatakan, not all of us can do the great things, but we can do small things with great love. Oke. Yang kedua, Mother Teresa juga tokoh kasih ya. Saya juga suka tokoh ini, sangat inspiratif. If you can feed 100 people, then feed just one. Kalau kita tidak bisa memberi makan ribuan orang, yaudah kita mulai dengan memberi makan satu orang. Kalau kita tidak bisa melakukan hal yang besar, ya, tapi kita mulai dengan melakukan hal yang kecil dengan kasih yang besar. Ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang kupaku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tidak terlalu harus kita memikirkan hal yang besar untuk mengasihi, proyek besar untuk mengasihi, atau langkah yang dahsyat untuk mengasihi. Mulailah dari hal yang paling kecil dan hal yang paling mungkin kita lakukan. Ya, yang paling mungkin kita lakukan, juga akan berdampak besar ketika kita melakukan dengan terang kebenaran Tuhan. Tidak seperti kasih-kasih yang tadi ya, manipulatif, eksploitatif tadi. Ya, lakukanlah dengan langkah-langkah kecil. Yang ketiga, yang terakhir, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Ya, ada banyak ayat tentang itu. Saya ambil 3 ini aja. Matius 22 ayat 39. Ya, hukum. Yang kedua, sebelumnya hukum yang pertama adalah kasih Tuhan Allahmu. Kasihlah sesama manusia. Yang kedua, seperti dirimu sendiri. Galatia 5:14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Kita belajar mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mau dihormati, belajar untuk menghormati. Ya. Kalau kita mau diperhatikan, belajar kita untuk memperhatikan dari orang lain. Ya. Sehingga kita bisa mempraktekkan kasih. Nah, ada 3 tahap ini dan masih ada yang lain, tapi 3 ini yang menurut saya yang penting. Ya, sekiranya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang tadi. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di bawah. Terima kasih.